Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Puji Tuhan, sudah mendengar pujian dari Om Hendrik tadi. Bukan dengan barang yang fana, luar biasa. Dan kita masih kembali di Biji Mata Tuhan Channel. Dan di kesempatan yang kali ini sudah memasuki podcast kelima, di mana tema yang akan kita bawakan adalah dasar yang teguh. Dan tetap di depan saya masih ada beliau yang sama, Pendeta Muda Hendrik Triantoko. Apa kabar, Om? Puji Tuhan, luar biasa. Sangat baik dan Semangat, luar biasa. Semangat ya. Haleluya. Luar biasa, mantap. Dasar yang teguh, temanya. Dasar yang teguh. Diambil dari ayat mana seperti biasanya. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Siap. Kita doa dulu. Harus. Oke. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, terima kasih. Haleluya. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan telah berikan, kesempatan bagi kami untuk tetap melayani-Mu. Amin. Di Biji Mata Tuhan Channel, dan semoga apa yang kami berikan itu bukan dari kedagingan kami, ya, tapi Roh Tuhan. Kudus-Mu saja yang mendampingi kami. Amin. Dan biarlah semuanya bisa menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang menonton, Bapa. Puji Tuhan. Berkati yang ada di rumah yang menonton, berkati dengan segala apa yang mereka butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Amin. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami akan mulai podcast ini di dalam namanya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Gimana, Om? Monggo dijelaskan kenapa kok pakai tema dasar yang teguh di podcast yang kelima ini? Ya, baik, Mas Ayes dan semua pemirsa yang mengikuti program Biji Mata Tuhan ini. Jadi hari-hari ini setelah kita mengalami hampir 3 bulan lebih ya, 3 bulan di lebih pandemik. Oh, pandemik ya. Iya, ini
sekarang ada semangat baru untuk menjadi hidup yang baru, hidup normal, ya, new normal kan gitu. Oke, Nah, berarti sebentar, berarti iya. ini ada hubungannya dengan program pemerintah ya, Om? Betul, kita New harus selalu normal. dukung Mas Ayes. Oke, siap. Iya. Mm-mm. Ya, jadi ayat ini atau dasar yang teguh, satu tema yang kita angkat ini, harapan kami dan tentunya ini firman Tuhan ya, akan membawa kita benar-benar mengalami, melakukan dan menikmati kehidupan normal itu. Jadi bukan nanti kehidupan normal, new normal itu hanya sebuah slogan yang lewat saja, tapi kita nggak mengalami perubahan apa-apa. Gitu Mas Ayes. Oke. Jadi yang dimaksud new normal sendiri itu juga tidak dilihat dari aspek kita kehidupan bersama sosial atau kemasyarakatan, juga tidak seperti itu ya, Om? Ya, jadi kalau new normal yang diinginkan pemerintah atau Iya. semua ini adalah kehidupan tatanan yang baru. Iya. Contohnya adalah bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita, kegiatan kita, pekerjaan kita, apapun itu tidak seperti yang dulu. Iya, iya, Ya, benar-benar. seperti itu. Apakah ada referensi ayat lain, Om? Ya, Mengenai nanti kita tema akan ini. Menambahkan satu atau dua ayat untuk lebih menguatkan bahwa new normal ini sebenarnya satu tatanan hidup yang harus memiliki dasar. Oke. Ya, jadi tidak asal kita masuk dan melakukan kehidupan ini, dasarnya apa? Kan gitu. Kalau pemerintah dan seluruh dunia bahkan sekarang dasarnya adalah bahwa kita harus melakukan kehidupan dengan tata cara atau protokoler ya, protokol yang baik yang sudah kita sebutkan, cuci tangan, menjaga jarak ya, dan banyak lagi lah yang mungkin kita lakukan. Tetapi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, new normal itu sebenarnya sudah ada dan bukan sesuatu yang kecil baru. Ya. Bukan. Iya, sebenarnya sesuatu yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Ya, baiknya kita baca saja ayatnya supaya lebih jelas dan kita tidak salah, Mas Ayes. Oke, ayat pendukung ini ya. Betul, referensi dan dasar bagi tema ini. Ya, kalau tidak keberatan Mas Ayes bisa buka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus, pasal 5 ayat 17. Surat Rasul Paulus. Iya, kepada jemaatnya yang ada di kota Korintus. 2 Korintus. Oke. Ya. Pasal berapa, Om? Pasal 5 ayat 17. Iya, si Tuhan. Haleluya. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan ya. Amin, amin. Jadi dari ayat ini saja kita sudah mengerti bahwa sebenarnya kehidupan anak-anak Tuhan sebelum ada pandemik ini sudah merupakan kehidupan new normal ya, kehidupan yang baru. Sebab firman Tuhan tadi mengatakan siapa yang di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau kita bisa menjabarkan lebih luas dari ayat ini, sebenarnya kalau orang yang mau masuk ke dalam kehidupan yang baru itu yang pertama harus di dalam Kristus. Artinya harus punya keselamatan dulu. Ya ibaratnya sekarang di dalam pandemik ini ada virus mana sini sana sini, ya minggu lalu kita sampai ngomong ya, sampai kita bahas bahwa di luar mati di dalam mati, ya kan. Artinya kalau kita mau masuki kehidupan yang baru, new normal itu paling tidak kita harus selamat dulu toh. Ya kalau saudara mati pamane, ya mana bisa masuk kehidupan yang baru atau tatanan yang baru. Sama sesungguhnya di dalam Kristus Bapak Ibu dan saya sudah dijamin dengan kehidupan yang baru yang normal. Sebab itu dasarnya adalah harus dalam Kristus dulu. Keselamatan dulu. Puji Tuhan. Iya. Jadi memang dasarnya ya Kristus ini ya. Iya. Biasa. Puji Tuhan. Dan saya teringat tanggal 1 kemarin kan Hari Kesaktian Pancasila nih, Om. Iya. Jadi mungkin ya
kalau dasar dari negara kita ini Pancasila kokoh, maka negara ini juga akan ha-ha, terus bisa berlangsung, bisa Benar. iya, walaupun ada pandemik, walaupun ada kelaparan apapun, karena kita punya dasar yang kokoh. Ya di sana kan ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Berarti kita kan berbeda-beda tapi menjadi satu. Iya, betul. Artinya bahwa kehidupan yang normal jangan lupa kita harus tetap kompak, iya kan? Kita jangan sampai terpecah belah hanya karena masalah pandemik, masalah Iya. kekurangan Iya atau loh Om, sekarang kelaparan. aduh kasihan loh Om. Iya. Loh, harusnya ini kan kalau memang ada yang suspend positif ini kan harusnya didukung lah. Betul. Tapi karena corona ini maaf. Karena corona ini kok wah, kasihan. Jadi orang yang seharusnya takut ingin sembuh tetapi akhirnya takut kepikiran dan ya itu dan ketemu ajalnya. Iya. Jadi janganlah ya Om. Jadi jangan, kalau memang ada ya mari kita support supaya bisa Betul. sembuh. Jadi jangan sampai kita kucilkan, apalagi Iya. kita takut wedi, enggak boleh Om. Jangan. Jadi memang kita harus Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini kalau di masa sekarang bukan hanya berbeda-beda agama, suku, ras, tetapi berbeda-beda dalam segi imun juga ya Om. Iya. Ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Apapun itu jangan Kita tetap sampai satu. kita terpecah belah, Bapak Iya, Ibu. enggak Iya boleh. kan? Enggak boleh. Makanya tadi di dalam Kristus kita ciptaan baru. Artinya kehidupan normal, kehidupan yang baru itu kita harus awali ya, bagi kita anak-anak Tuhan, benar-benar ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita harus miliki itu keselamatan. Kalau nggak selamat nggak akan bisa masuk kehidupan yang baru. Iya. Ya kalau saudara mati, ya berarti kan sia-sia kan. Mau tatanannya seperti apa, ya kita nggak akan bisa masuk ke dalamnya. Loh, kenapa kok kita harus memilih Kristus? Coba kita sekarang baca kepada ayat yang lain ya, seperti yang saya janjikan. Iya Om. Kenapa kita kok harus ada di dalam Kristus? Kenapa kita harus punya keselamatan? Coba Yesaya pasal 53. Ya. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6. Saya bacakan ya bagi Silakan Om. teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini artinya apa? Bahwa benar-benar kita ini tidak bisa memasuki kehidupan yang baru, yang normal tanpa kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Ya. Jadi kalau kita mau artikan ayat ini, sebenarnya kita ini siapa? Dulu adalah orang yang sangat berdosa. Ya. Jangankan untuk hidup, sebenarnya kita ini sudah layak binasa semua. Jadi jangan kaget dengan pandemik, dengan sesuatu yang sulit, yang sukar hari-hari ini. Kita masih beruntung, kita patut bersyukur kalau hari ini kita masih sehat. Artinya kita diberikan kesempatan masuki tatanan kehidupan yang baru. Dan bagi anak Tuhan, bagi saudara-saudara yang ada di rumah, di studio ya, kita harus ingat, kita juga lebih harus bersyukur. Bukan saja tatanan hidup yang baru, tetapi kita sudah ada di dalam kerangka keselamatan Kristus yang menjamin kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kenapa? Tadi seperti pujian tadi, ku telah mati dan tinggalkan dosa-dosa cara hidup kita yang lama. Ditanggung oleh Tuhan Yesus loh. Jadi jangan takut masuki tatanan yang normal. Tuhan pasti akan menolong. Wong nyawanya saja diberikan bagi kita. Haleluya. Nah, Luar gitu. biasa. Dan bagaimana ya Om untuk setidaknya lebih beradaptasi lagi itu bagaimana ya? Ya kan contoh ini, apakah dalam segi kita beradaptasi ini juga akan mengurangi rasa keguyuban kita sesama anak Tuhan gitu loh. Contoh-contoh ini kalau kita hidup kita anak Tuhan Kristen kan ke gereja ya
salaman, cipika-cipiki kan sudah biasa. Kalau memang sudah tatanan seperti ini baru tidak cipika-cipiki, tidak salaman, gimana ini meyakinkan orang-orang yang nantinya mungkin padahal wis mari PSBB nih kok gak gelem ae lah, itu gimana Ya, Gimana ya. ya? Jadi kalau tadi kita diibaratkan itu adalah seperti domba, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Kita punya gembala, Mm-mm. ya. Bagaimana sih yang kita lihat dari kehidupan domba itu? Mm-mm. Apakah domba itu nanti terpecah belah? Kan tidak, ya kan? Jadi protokol kehidupan yang baru ketika nanti kita beradaptasi baik kehidupan secara bermasyarakat ataupun bergereja, seyogyanya tidak memisahkan kita, tidak membuat kita ada pembatas, ya kan? Jadi kalau kita sudah melakukan protokol yang benar, menjaga kesehatan, mencuci tangan, ya saya pikir untuk berjabat tangan nantinya kita tidak ada halangan lagi. Puji Tuhan. Oke. Ya, karena kita sudah yakin, ya kan, kita melakukan satu tatanan kehidupan yang baik dan benar. Di dalam Kristus pun seperti itu. Kalau kita menganggap diri kita paling suci, paling bersih, terus menganggap kawanan yang lain atau saudara-saudara kita lebih berdosa, lah berarti kita juga tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus tadi, toh. Iya. Semua yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Amin. Ya, jadi sama-sama kita sudah ditebus oleh darahnya Tuhan Yesus, tidak boleh menganggap satu dengan yang lain lebih suci, lebih bijaksana. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kalau menjadi tadi ya saya katakan di tatanan normal, protokol yang sudah benar yang kita lakukan, saya berpikir kok ke depan kita tidak perlu lagi takut dengan berjabat tangan. Oke. Ya, seperti itu. Ya soalnya kan memang kalau sudah new normal kan pasti dibuka lah Om. Ya. Ya, Tempat ibadah dibuka. betul. Jadi wah, ya jangan sampai kita akan akhirnya bablas, kehilangan batas, kan juga enggak boleh juga. Ya, itu tadi. Makanya kehidupan baru, new normal, tata cara yang baru tetap harus kita pegang. Di dalam Kristus kan juga seperti itu. Setelah kita jadi ciptaan baru, masa boleh kita hidup kita sembarangan? Ya, Kan enggak tidak. boleh. Berarti kan kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Iya dong. Sama kalau di dalam kehidupan kita nanti kita masuk new normal dalam pekerjaan, pendidikan, ya ikuti protokol yang benar. Jangan sampai kita mengabaikan karena sudah boleh PSBB sudah dilonggarkan, new normal, tapi kita tidak masuk lagi dalam tata cara kehidupan yang baru, ya sama saja kita mengabaikan, Mas. Jangan sampai, ya. Luar biasa. Harapannya seperti itu. Dan adanya new normal ini kan pasti akan ada aspek-aspek ya Om. Ada aspek rohani, jasmani, atau aspek apa? Iya. Mungkin aspek rohaninya seperti apa? Ya, jadi Tapi sebentar Om, itu masuk di minggu depan. Jadi minggu depan akan kita bahas lebih dalam tentang new normal. Temanya aspek rohani. rohani. Minggu depan. Untuk podcast kali ini apakah ada saran, pesan-pesan untuk yang ada di rumah Om? Iya, jadi Silakan. kalau boleh saya simpulkan, Iya. ya dari dasar ayat yang mengerucut kepada sebuah tema dasar yang teguh. Jadi Bapak Ibu dan saya dan kita semua sebentar lagi kita masuk dalam kehidupan yang baru, ya. Secara lahiriah kita harus mengikuti protokol yang benar yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan dinas pendidikan, dinas kesehatan, ya. Iya. Tetapi secara rohani, ya, secara khusus kalau saudara dan saya ini sudah memiliki kehidupan baru karena sudah ada dalam Kristus, maka pegang itu, karena itu dasar dari kita menjalani nanti mendapat berkat rohani tadi yang sudah dibocorkan tadi, dan bahkan nanti ada berkat jasmani, tapi dasarnya harus selamat dulu. Nah, selamat itu kita peroleh kalau kita ada di dalam Kristus. Itu saja pesannya. Ya. Cukup kitabnya, tidak ada ayat lagi Om? Ya, saya rasa gambaran dua di perjanjian baru dan perjanjian lama tadi
mengingatkan kepada kita ya. Kita harus bersyukur karena kita sudah ada di dalam Kristus. Kita sudah punya keselamatan. Kalau kita ingat tadi di Yesaya tadi, siapa diri kita? Ya kan? Kita domba yang tersesat, yang menganggap jalannya itu paling baik, paling benar, ternyata penuh dengan kejahatan dan dosa. Untung Tuhan Yesus menimpakan segala dosa-dosa kita itu ditanggung di atas kayu salib. Ya, jadi Bapak, Ibu dan saya, kita semua sudah ada dalam kehidupan new normal dalam Kristus, yaitu keselamatan. Nanti tinggal terima berkatnya minggu depan dan yang akan datang ya. Iya, luar biasa. Tuhan memberkati Mas, seperti itu. Oke. Cukup untuk podcast hari ini, dan seperti yang dikatakan Om Hendrik tadi, ya seperti itu yang dikatakan Om Hendrik, bisa disimak, bisa disimpulkan lebih dalam, dan kami juga akan tetap tayang setiap hari Kamis jam 8 malam. Nomor WA akun bisnis sudah tersedia 0812 1698 1927. Silakan yang ingin menghubungi kami. Barangkali ada yang pengen, Mas, Om, Pendeta, kita mau ujian nasional ataupun ujian apa, ataupun ada pergumulan doa yang pengen kita bantu doa, bisa di-share, ataupun request lagu pujian pun juga bisa, silakan, monggo. Dan oh ya, ada pesan dari Mbak Anastasia dari Jawa Tengah, Om, yang sudah masuk di WA bisnis Biji Mata Tuhan. Terima kasih sudah menyapa kami. Mungkin kalau sudah normal kembali, jenengan bisa main ke sini, oke? Dan semestinya juga masih banyak tamu-tamu yang ingin datang. Betul. Tetapi karena situasi dan kondisi masih seperti ini, jadi untuk saat ini kita masih berdua saja ya, Om. Dan program yang akan datang pun kita masih tunda karena memang ya seperti ini. Tapi kalau ini sudah selesai, kita akan sajikan lebih lagi supaya bisa menjadi berkat bagi yang menonton. Amin. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa besok Kamis ya jam 8 malam. Ngomong apa lagi saya? Cukup ya, Om? Ya, saya rasa kita bisa akhiri dulu untuk kesempatan sekarang di dalam doa. Doa, silakan, Om. Iya, mari Bapak Ibu, saudaraku dan semua kru yang ada di studio, kita satukan hati dalam doa. Bapa surgawi, Bapa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena jaminan daripada Allah yaitu keselamatan. Karena hidup kami Tuhan telah perbarui melalui kasih yang terbesar, yaitu keselamatan yang Kau karyakan di atas kayu salib bagi kami. Sebab itu kami tidak ragu-ragu memasuki tatanan hidup yang baru, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Secara jasmani kami akan tetap taat kepada pemerintah dan tatan cara yang harus kami lakukan. Secara rohani kami juga akan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dan keselamatan yang Tuhan sudah jamin dalam kehidupan kami semua. Roh Kudus kiranya memampukan kami. Berkati Biji Mata Tuhan Channel bersama dengan semua pemirsa yang ada di rumah masing-masing dalam segala persoalan, dalam segala hal yang berbeban berat. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami menyelesaikannya dengan sukacita. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami serahkan Biji Mata Tuhan Channel dan program-program selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Amin. Amin. Dan terima kasih yang sudah nonton. Sekali lagi, jika kalian suka bisa klik tombol like. Jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Dan sampai di sini saya
Ayah Sandro Alvinero dan Om Pendeta Hendrik Triantoko, kami mengucapkan di rumah saja, jaga kesehatan, shalom, dan Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.